Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rosliana dengan NIM 2248201184. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nutraseutikal. Yang pertama ada pendahuluan. Nutraseutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan. Nutraseutikal di era postgenomik terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kerja di dalam tubuh, yaitu 1. Variabilitas dosis yang dikonsumsi, 2. Faktor jenis kelamin, 3. Usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutraseutikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorong respon biologis. Nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E dan vitamin C. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Fitokimia karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah, dan karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintetis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintetis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat, 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tokopherol. Contoh tanaman yang mengandung likopen yaitu tomat, semangka, pepaya, paprika, dan lain-lain. Lutein adalah xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraseutikal. Yang pertama ada produk bahan alam yang distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimia dengan kemampuan dan marker yang diketahui. Kedua, produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum standarisasi. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada jenis bahan pangan, kondisi bahan pangan. Lalu klasifikasi bahan pangan itu bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Bahan pangan agak mudah rusak, buah-buahan dan sayuran. Bahan pangan tidak mudah rusak, sereal, kacang-kacangan. Kerusakan bahan pangan itu penyebab kerusakannya ada pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, suhu dan udara, waktu penyimpanan. Jenis kerusakannya itu ada kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, dan biologis. Tanda kerusakannya itu ada tekstur, aroma, dan rasa. Mencegah kerusakan bahan pangan itu bisa kita lakukan dengan pengawetan suhu tinggi. Metode yang digunakan itu ada pemanasan, penggilingan, pengukusan, atau perebusan singkat. Kedua ada pengawetan kimia. Yang bahan kimia yang bisa kita gunakan itu ada asam benzoat, nitrit, dan asam nitrit. Lalu ada pemanasan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.